Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersama dengan kami lagi dalam program 10 menit mudah belajar sekolah Sabat. Dengan judul kita pada pelajaran yang ke-6 ini, motivasi dan persediaan untuk misi. Ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 24 ayat 44, dikatakan dalam sekolah Sabat seperti ini. Inilah perkara-perkara yang telah aku beritahu kepada kamu, tak kala aku masih bersama-sama kamu. Setiap perkara yang tertulis tentang diriku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur mesti berlaku. Inilah ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, dia memberitahu kepada jemaat itu bahwa ada orang-orang yang sedang mengabarkan tentang Yesus, karena mereka iri hati terhadap Paulus dan karena ada perselisihan antara Paulus dengan orang tersebut. Namun Paulus katakan, aku tetap bergembira walaupun ada orang yang mengabarkan dengan motif yang salah, dengan motivasi yang salah, tapi saya tetap bergembira, kata Paulus. Asal saja Kristus diberitakan dengan segala cara. Baik dengan maksud yang baik ataupun yang salah, aku akan terus bersuka cita, kata Paulus. Nah, di sini Paulus bukan membenarkan kita untuk menggunakan cara yang salah untuk mengabarkan firman Tuhan, menjalankan misi Tuhan. Tetapi di sini Paulus memberitahu kepada kita bahwa yang paling penting adalah Yesus dapat dikabarkan kepada semua orang. Apapun motif kita, sebaik-baiknya, apapun motivasi kita, sebaik-baiknya untuk memberitakan Kristus dan untuk menjalankan misi ini, menjangkau orang lain dengan berita baik ini, biarlah itu didorong dengan motivasi karena cinta, bukanlah karena kepentingan pribadi, kepentingan pribadi dan juga karena perselisihan. Dan minggu ini kita akan belajar apakah motivasi yang benar yang harus mendorong kita dalam menjalankan misi Tuhan ini, dan bagaimana persediaan kita dalam menjalankan misi Tuhan ini. Di hari Minggu untuk berkongsi berita baik. Ini kisahnya di mana setelah 3 hari Yesus di dalam kuburan, ada beberapa orang wanita datang ke kuburan itu untuk mau merempahi Yesus. Namun mereka sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa kuburan Yesus menjadi kosong. Lalu datanglah 2 malaikat Tuhan memberitahu apa yang telah terjadi, di mana Yesus telah bangkit daripada kematian. Ketika para wanita ini mendengar bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian, itu menjadi satu kabar yang gembira, sukacita bagi mereka, kabar baik bagi mereka. Dan itu membuat mereka bersukacita dan mereka pulang ke rumah murid-muridnya, murid-murid Yesus maksud saya, dan memberitahu apa yang telah terjadi. Lalu salah satu daripada murid Yesus, Petrus, seperti kebanyakan kita, timbul keraguan-raguan daripada cerita yang dia dengar ini. Lalu dia pergi sendiri melihat apa yang terjadi. Apakah benar yang dikatakan seperti itu, Yesus tidak ada di kuburan? Nah, dan akhirnya dia mendapati bahwa benar, Yesus tidak ada di kuburan. Nah, ini memberitahu kepada kita, saudara, untuk menjalankan misi Tuhan ini. Yang memotivasikan kita, yang mendorong kita untuk melaksanakan misi Tuhan ini adalah yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, pengalaman sendiri merasakan kabar sukacita itu, kabar baik itu, Injil itu di dalam diri kita. Sekolah Sabat menjelaskan kepada kita seperti ini. Tentu kita perlu mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan sebelum kita dapat membagikannya dengan orang lain. Keinginan untuk berbagi apa yang kita nikmati harus menjadi motivasi penting dalam misi kita. Pada akhirnya, kita tidak dapat membagikan apa yang kita tidak pernah nikmati. Saudara, sebelum kita memberikan Yesus kepada orang lain, kita harus memiliki pengalaman pribadi bersama-sama dengan Yesus terlebih dahulu. Hari Senin, satu asas nubuatan. Wah, setelah para murid percaya bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian dan Yesus sendiri bertemu dengan para murid dan dia memperlihatkan bukti-bukti yang ada pada tubuhnya bahwa dia telah bangkit daripada kematian, dia tidak berhenti di situ saja. Yesus tidak berhenti hanya memberitahu tentang bukti-bukti, memberikan bukti-bukti saja, tetapi sekolah Sabat kita memberitahu kepada kita, Yesus kemudian membawa mereka
ke dalam firman Tuhan. Dia menunjukkan kepada mereka tentang nubuatan akan pekerjaan dan pelayanan yang Yesus harus lakukan. Maksudnya saudara, tidak kira betapa hebat pengalaman yang kita alami bersama-sama dengan Yesus. Yesus tetap mau iman kita ini dilandaskan dalam firman Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami diselamatkan daripada malapetaka ataupun mara bahaya, tapi pengalaman itu tidak cukup, saudara. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus landaskan iman kita kepada firman Tuhan. Kita harus landaskan pengalaman kita itu pada firman Tuhan. Sahabat kita memberitahu kepada kita seperti ini, pengalaman kita dengan Yesus tidak dapat dikekalkan tanpa berasas pada firman-Nya, termasuk nubuatan yang menunjukkan pada sejarah dan peristiwa tentang Yesus. Kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Dengan kebenaran ini dipahami dengan kukuh, maka kita boleh bersedia dan bermotivasi untuk misi. Selain memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus, kita harus juga melandaskan iman kita kepada firman Tuhan, saudara. Hari Selasa menanti dan misi. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberitahu kepada para muridnya, pergi ke Yerusalem, tunggu di sana dan nanti saya akan bagi kuasa kepada kamu, kata Yesus. Sementara mereka di Yerusalem, ada dua perkara yang para murid ini lakukan. Pertama, mereka berdoa bersama-sama. Kedua, mereka mencari pengganti Yudas. Karena Yudas sudah mengkhianati Yesus dan Yudas sudah meninggal, mereka harus mencari penggantinya. Apakah dua hal ini? Dua hal ini yang saya baru saja sebut tadi, yaitu berdoa dan juga mencari murid. Inilah perkara yang harus menjadi persiapan bagi kita untuk menjalankan misi Tuhan. Berdoa bersama-sama dan mencari murid bersama-sama. Sahabat menjelaskan kepada kita, sementara kita menunggu untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus, bagi membantu kita menyelesaikan misi besar Tuhan, kita mesti bersatu untuk mendorong satu dengan yang lain. Berdoa untuk kecurahan Roh Kudus. Selain itu, kita harus menyelesaikan diri kita dan gereja kita dengan keutamaan Tuhan, yaitu menyelamatkan yang tersesat. Saudara, ketika melaksanakan pekerjaan Tuhan ini sangat penting yang namanya berdoa. Berdoa bersama-sama dan saling mendorong satu dengan yang lain. Kalau kita saling bertengkar, sangat sukar untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan ini. Tapi kalau kita saling bantu-membantu, berdoa satu dengan yang lain, dan mendorong satu dengan yang lain, pasti satu perkara yang luar biasa terjadi dalam pekerjaan Tuhan ini. Di hari Rabu, Yesus telah disalibkan. Kisah 2 mencatatkan tentang pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Setelah selesainya para murid ini berdoa bersama-sama, Yesus Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api hinggap di atas kepala para murid-murid Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Murid-murid Yesus mulai berbicara dengan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Dalam arti kata lain, di sini memberitahu kepada kita, untuk menjalankan misi Tuhan ini, kita memerlukan kemampuan, kebolehan, dan juga talenta. Dan ini hanya didapati daripada sumbernya, yaitu Yesus, daripada Tuhan saja. Itulah sebabnya kita perlu minta kepada Tuhan talenta, kemampuan, kekuatan untuk menjalankan misi Tuhan ini. Selain itu, pencurahan Roh Kudus ini juga mengakibatkan ramai yang bertobat. Di kalangan orang yang mendengar di Yerusalem itu, mungkin bukan saja daripada orang luar, tetapi ada di kalangan mereka orang-orang yang terlibat dalam menyalibkan Yesus. Dan ketika mereka mendengar tentang kabar keselamatan ini, hati mereka disentuh oleh Roh Kudus, dan mereka berkata, "Saudara, apakah yang harus kami lakukan?" Dan Petrus bilang begini, "Bertobatlah, ya. Mintalah dibaptis dalam nama Kristus, dan supaya dosa saudara diampuni, dan supaya saudara juga dikaruniakan Roh Kudus," kata Petrus. Satu kabar sukacita, saudara, ketika berapa besar pun kesalahan, dosa, ataupun berapa jauh pun kita sebelum ini daripada Yesus, ketika kita datang sama Yesus, Yesus akan mengampuni kita. Dan hanya dengan kuasa Roh Kudus saja dapat melembutkan dan dapat mempertobatkan orang-orang yang mau bertobat, saudara. Sahabat kita memberitahu
Para pengikut Yesus yang hidup dalam harmoni dengan Roh Kudus dan satu sama lain memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Malah kepada mereka yang mungkin turut terlibat dalam penyaliban Yesus, itu adalah kekuatan Injil. Kabar baik, kabar keselamatan ini bukan saja untuk orang Kristen, tetapi semua orang. Bukan saja untuk orang baik, tapi juga untuk orang-orang yang mungkin telah jauh daripada Tuhan dan mungkin telah berbuat banyak sekali kejahatan. Semua orang layak menerima keselamatan. Di hari Kamis, satu gambaran gereja yang mula-mula. Di sini Kisah 22 ayat 41 menjelaskan, ataupun di akhir kisah pasal yang kedua ini memberitahu kepada kita bahwa para murid-murid Yesus akhirnya bertambah dan bertambah. Kenapa? Apa yang membuat mereka bertambah? Karena fungsi teras ataupun cara pelayanan gereja Kristen yang mula-mula adalah cara pemuridan. 3 cara yang mereka lakukan kepada umat-umat ataupun orang-orang yang baru bertobat. Pertama, mereka ajarkan tentang Alkitab. Kedua, mereka ajarkan bagaimana melakukan teori yang mereka ajarkan dari Alkitab. Dan ketiga, mereka menjadi contoh dalam melakukan 2 perkara tadi. Belajar Alkitab dan juga melakukan perkara yang mereka belajar dari Alkitab. Saudara, kalau kita melakukan hal itu di zaman ini, sudah tentu akan ada pertambahan bagi murid-murid Yesus. Cabaran untuk kita minggu ini dikatakan seperti ini. Pikirkan mengenai seorang yang kita kenal dan kita tahu bahwa dia adalah orang yang beriman. Berdoalah untuk orang itu agar dia memiliki pengalaman pribadi bersama-sama dengan Yesus. Dan tindakan yang harus kita lakukan adalah cari murid. Cari siapa yang kita dapat memuridkan. Dan cari cara bagaimana membuat dia ke dalam persekutuan dengan Yesus. Sama seperti dengan yang lain. Saudara, kalau sahabat kita hari ini memanggil kita untuk memiliki motivasi dan persiapan yang benar dalam misi Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga menjadi berkat dan sampai bertemu di pertemuan seterusnya.